Kalau kemarin Pichel sempat nunjukin speaker Philips dengan desain yang agak-agak retro, ya kan? Kali ini Pichel mau bahas lagi nih, sebuah speaker dari Philips, tapi yang satu ini punya konsep bookshelf speaker dengan 2 satelit. Dan dengan setup seperti ini, teman-teman bisa menikmati pengalaman audio dari berbagai sumber sekaligus, sehingga menciptakan akan efek surround sound yang sederhana, tapi dengan konsep yang minimalis. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan bahas lagi sebuah speaker dari Philips dengan nama lengkap Philips SPA20 Multimedia Speaker. Dan seperti biasa nanti Pichel akan bahas mulai dari kotak kemasan, desain, fitur, serta hasil testing yang Pichel gunakan pada speaker ini. Jadi mending kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk kemasannya sendiri, speakernya datang dengan kardus yang menggunakan tint color warna putih dan juga biru muda. Sementara untuk tampilannya, sisi depan dan belakang, ini tuh menampilkan hal yang mirip, yaitu logo Philips yang dicetak besar, dan juga tampilan speakernya yang dengan arah shoot diagonal. Tapi di sisi belakang, ada tambahan informasi alamat kantor Philips yang ada di Hong Kong. Saya juga nggak tahu kenapa, apakah memang kita akan datang ke Hong Kong kalau misalnya speaker ini rusak, tapi nggak juga ya kan, nggak mungkin. Oke. Tampilan sisi kiri dan kanan kotaknya pun juga agak mirip-mirip, yaitu ada logo Philips besar dengan info spesifikasi singkat dari speakernya di sisi kanan kotak dan info serial number di sisi kiri kotak. Sementara sisi atasnya hanya ada logo Philips yang dicetak dengan warna putih dan dengan background berwarna biru muda. Sementara untuk isi paket penjualannya pun kita akan mendapatkan unit speaker yang terdiri dari 2 satellite ataupun driver, lengkap dengan kabel power dan audio yang sudah menyatu dengan driver tersebut. Nggak lupa juga ada buku petunjuk penggunaan dan juga kertas garansi. Udah, itu aja isi paket penjualannya. Benar-benar singkat, padat, dapat speaker. Di bagian desain, maka speaker ini tuh tidak menunjukkan bentuk yang bisa dibilang wah. Karena memang speaker tipe bookshelf dengan 2 satelit ini punya bentuk yang memang simple banget. Cuma sebentuk kotak dengan dimensi 15,8 x 8 cm. Plus juga dengan ketebalan 12,1 cm untuk masing-masing satelitnya. Bobotnya pun cuma 600 gram aja untuk masing-masing satelitnya. Jadi memang kalau digabung cuma sekitar sekilo lebih dikit lah dari total beratnya. Pilihan warnanya pun juga cuma ada 2, yaitu dark wood dan juga light brown aja. Jadi teman-teman bisa sesuaikan warna speakernya dengan setup meja teman-teman sekalian. Dan di sekitar bodinya juga nggak ada panel lampu-lampuan atau aksen apapun yang memang kita bisa bahas dan bisa kita angkat jadi topik pembicaraan. Bener-bener polosan gitu aja. Tapi walaupun secara desain speakernya memang terlihat biasa aja, ada beberapa bagian yang memang lumayan mencolok menurut Pichel. Pertama, seperti sisi depannya yang dilengkapi dengan cover hitam yang sederhana untuk melindungi akan driver speakernya. Lengkap juga dengan teks logo Philips dengan chrome finishing. Lalu di sisi bawah nanti hanya terdapat 4 pad dari memory foam yang berfungsi sebagai kaki penyangga speakernya. Sementara di sisi belakangnya terdapat huruf R dan juga L untuk penanda driver kanan dan juga kiri. Ditambah lagi ada juga logo Philips dan spesifikasi speaker yang cuma ada di bagian driver sebelah kanan. Serta ada kabel multifungsi untuk power dan data dari masing-masing satelit yang sudah terpasang secara permanen dengan panjang kabel 1,5 meter hingga ke ujung konektornya. Kabel-kabel ini semuanya disatukan ke sebuah terminal kontrol berukuran cukup besar, yang kemudian terbagi lagi menjadi 2 interface, yaitu USB Type-A untuk power dan AUX 3,5 mm jack sebagai konektor audio. Sementara untuk build quality-nya pun pada situs resmi Philips nggak ada info apa-apa soal material body speaker ini. Cuma di beberapa online shop asal negeri Tiongkok, semuanya menyebutkan kalau body speaker ini terbuat dari material kayu. Tapi ya tetap aja, ini more or less mirip sama speaker yang satu lagi, di mana dia tuh kayak pakai kayu press begitu. Yang jelas memang di kartu penggunaannya terdapat peringatan kalau memang ini juga sama-sama nggak bisa kena air ataupun kena sinar matahari langsung, ataupun juga sumber panas yang terlalu tinggi. Jadi memang sudah jelas ya, kita nggak usah berharap ada IP rating di speaker ini. Dan dari spesifikasinya sendiri, speaker ini menggunakan driver berukuran 2,5 inci pada masing-masing satelit yang bertugas menangani frekuensi dari 75 Hz sampai ke 20 kHz. Artinya meskipun bassnya memang nggak terlalu deep, speaker ini tetap bisa ngasih detail suara yang lumayan buat treble dan juga mid-range-nya. Selain itu, speaker ini memiliki SNR atau Signal to Noise Ratio di atas 75 dB, yang berarti kualitas suaranya cukup bersih dari gangguan noise statik-statik yang biasanya ada di speaker murahan. Nggak juga sih, ada juga beberapa speaker yang agak mahal, ya kan? Tergantung. Dan dengan impedance yang ada hanya 4 ohm membuat speaker ini kompatibel dengan beberapa perangkat audio dan memungkinkan untuk menghasilkan suara yang paling optimal meskipun dengan daya yang relatif kecil. Sementara di sisi power, speaker ini punya rated output power 7 watt dengan masing-masing channel bisa ngasih output di rentang 1-5 watt. Dan lebih lanjut, amplifiernya sendiri menggunakan teknologi Class AB yang terkenal dengan kombinasi efisiensi daya dan juga kualitas suara
yang lebih baik dibandingkan dengan Class A. Speaker ini juga nanti memiliki channel separation di atas 45 desibel yang masih dibilang oke buat memberikan separasi suara antara channel kanan dan juga channel kiri dengan jauh lebih jelas. Ditambah lagi, speaker ini punya level sensitivitas di angka 85 desibel, yang artinya speaker ini tergolong efisien dan menghasilkan volume suara yang lumayan kencang dengan daya yang rendah. Jadi berdasarkan spek tadi, maka Philips SPA20 ini termasuk dalam golongan speaker aktif, yang walaupun hadir dengan komponen yang terbilang sederhana, tapi masih terbilang mumpuni lah buat kebutuhan audio harian. Dan sebagai tambahan, berdasarkan informasi dari situs resmi Philips, speaker ini tuh ideal buat ruangan berukuran sekitar 30 square feet atau 2,8 meter persegi. Yang artinya cocok banget buat teman-teman yang para penghuni kos-kosan, ya, yang butuh speaker dengan suara yang kece tapi nggak makan tempat buat diletakkan. Nah, terus pasti kan teman-teman tanya, terus gimana bang, output suaranya sekencang apa? Nah, sabar. Karena sebelum kita bahas soal power suaranya, Pichel harus bahas dulu soal konektivitas yang digunakan speaker ini. Karena memang nanti berpengaruh nih dengan output suaranya. Dan seperti yang sudah sempat Pichel mention tadi bagian desain, speaker ini itu punya kabel power dengan interface USB Type-A. Di mana kabel ini nanti terhubung ke terminal kontrol yang berisi tombol on-off sekaligus yang menjadi tombol mode selektor juga. Nggak lupa juga ada nanti sebuah volume slider di sisi bodi dari terminal kontrolnya. Dan karena speaker mungil ini tidak dilengkapi dengan baterai internal, jadinya memang mau nggak mau kita wajib terhubung kepada arus listrik supaya bisa dioperasikan. Yang memang bisa teman-teman dapatkan menggunakan port USB Type-A baik di PC ataupun juga laptop teman-teman sekalian. Atau kalau nggak ada, bisa pakai aliran listrik di rumah menggunakan charger HP dengan output rate minimal 5 watt. Atau kalau memang nggak ada juga, pakai power bank juga support. Nah, nanti kalau sudah terhubung kepada aliran listrik, maka power speakernya tuh akan langsung hidup dan masuk kepada mode Bluetooth standby, yang merupakan tipe koneksi pertama yang akan kita bahas di sini. Nanti saat koneksi Bluetooth-nya aktif, maka akan ada suara notifikasi berbahasa Mandarin dari speaker. Tenang aja teman-teman, ini suaranya normal kok, bukan yang seperti Mbak Bul yang kayak "The Bluetooth device is ready to pair" gitu kan. Ngomongin soal Bluetooth, versi Bluetooth speaker ini memang juga agak membingungkan. Lagi-lagi di situs resmi Philips, versi Bluetooth-nya memang nggak disebutkan. Tapi di kertas petunjuk penggunaan yang ada di kotak kemasan, tertulis kalau versinya sudah support 5.3. Sementara di beberapa online shop luar negeri, versi Bluetooth-nya malahan 5.0. Ini agak ajaib juga. Yang kemarin 5.1, ini 5.0. Jadi memang mau nggak mau ya terserah teman-teman sekalian deh. Tapi ya lagi-lagi kayak Pichel pasti akan berasumsikan menggunakan yang paling bawah, nggak mungkin paling atas. Dan sekali catatan teman-teman, kalau sebelumnya speaker ini sudah pernah di-pairing dengan sebuah device, maka dia sebenarnya akan langsung connect kepada device tersebut secara otomatis. Tapi baru teman-teman tahu, speaker ini hanya bisa di-pairing dengan satu device saja untuk setiap kali penggunaan. Jadi kalau teman-teman mau pairing dengan device yang berbeda, tinggal klik 2 kali tombol mode pada terminal kontrol, dan speaker akan masuk kepada pairing mode. Ini nanti ditandai dengan LED pada terminal kontrol yang dimana dia berkedip cepat, plus ada suara notifikasi yang mirip kayak sonar kapal selam. Kapal selam perang ya, bukan kapal selam yang kayak Utica, itu beda lagi gitu ya. Setelah itu tinggal cari Bluetooth ID Philips SPA20 di device yang teman-teman akan pairing. Dan kalau proses pairingnya berhasil, akan terdengar suara notifikasi dari speaker. Benar-benar simple banget. Nah, kemudian untuk output suaranya sendiri, pas Pichel pairing speaker ini kepada HP, maka kesan pertama yang terasa sih memang masih normal. Bass dan treble-nya natural dan memang agak seimbang. Nggak ada yang terasa dominan ataupun overpower. Dan kalau teman-teman pecinta musik jedak-jeduk yang bikin bass sampai kayak dada bergetar, ya mungkin speaker ini bakal kerasa ya kayak ya mainan doang lah. Karena memang dentuman bassnya tuh kayak ala kadarnya banget. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin lebih suka genre pop ataupun klasik kayak yang lebih santai gitu, menurut Pichel ini masih cocok banget. Bahkan untuk dipakai nonton film juga tergolong masih oke. By the way, nanti speaker ini kan punya kontrol volume yang independen. Jadi teman-teman bisa atur kombinasi volume antara device yang di-pairing dengan juga speakernya untuk mendapatkan level suara yang lebih pas. Cuma pas Pichel coba menaikkan volume HP sampai maksimum, suara yang dihasilkan itu mulai kerasa kurang nyaman. Outputnya jadi sedikit pecah, terutama di nada tinggi dan juga di bassnya. Nah, pas Pichel konekin kepada laptop Asus VivoBook 14K413FQ yang sudah pakai versi 5.2 Bluetooth-nya, maka pengalaman suara tuh agak mulai berbeda. Suara yang dihasilkan lebih agak ngegas, bahkan bisa di-pump lebih jauh gitu, berkat volume suara speaker ini yang memang independen. Cuma saat dia lakukan latency test, hasilnya adalah 150 millisecond latensinya. Jadi memang ada sedikit jeda antara audio yang diputar dengan suara yang keluar dari speakernya. Pichel coba tes juga dengan semua lagu dan menggunakan kombinasi volume 100% di speaker dan media player, tapi memang menggunakan 65% di laptop, ya, karena kalau mentok 100% tuh suaranya super annoying banget. Dan hasilnya, speaker ini mampu menghasilkan suara rata-rata di 101,2 desibel, dan maksimum mencapai 109,0 desibel. Sementara untuk tipe koneksi kedua, yaitu wired connection menggunakan aux 3,5 mm, teman-teman nanti tinggal colokin aja jack audionya kepada port audio 3,5 mm di PC
laptop, ataupun di HP yang masih ada port 3,5 mm-nya. Tapi kalau sudah nggak ada, masih bisa tuh pakai adapter seperti yang Pichel contohin di video ini. Perlu diperhatikan, begitu teman-teman nanti menggunakan koneksi wired, maka koneksi Bluetooth-nya tuh akan otomatis mati ataupun offline. Dan pairing dengan device sebelumnya itu akan juga langsung berhenti secara otomatis. Untuk sisi produksi suaranya, memang hasilnya more or less sih antara pakai Bluetooth sama pakai kabel ini hampir sama. Tapi pas Pichel tes lagi dengan laptop yang Asus tadi, dengan setup volume yang sama, maka rata-rata output suaranya malahan turun menjadi 94,5 desibel, atau turun sekitar 6,6% dibandingkan koneksi Bluetooth. Maksimalnya pun juga cuma mencapai 101,6 desibel, atau turun sekitar 6,8%. Kalau dilihat dari hasil tesnya, ada penurunan performa yang cukup terasa nih saat menggunakan koneksi wired dibandingkan saat Bluetooth. Terutama output maksimumnya yang bisa turun sampai 6,8%. Ini bisa jadi disebabkan oleh kualitas DAC bawaannya ya, di mana agak kurang optimal untuk koneksi wired, sehingga pengalaman mendengarkan audionya jadi sedikit kurang maksimal. Atau memang istilahnya ya kualitasnya mungkin ya cukup makan lah. Jadi kalau teman-teman mengandalkan koneksi wired ataupun kabel, maka speaker ini mungkin kerasa agak kurang bertenaga dibandingkan saat menggunakan Bluetooth. Sementara untuk kualitas produksi suaranya, speaker ini bisa memberikan audio experience yang terbilang oke, mengingat ukurannya yang mungil. Saat Pichel tes dengan lagu, hasil suaranya itu jernih, dengan kombinasi vokal, bass, dan juga treble yang seimbang. Walaupun memang bassnya masih aja di level yang mungkin tergolong B aja. Dan kemudian Pichel tes dengan main game Valorant. Hasilnya juga masih tergolong oke, walaupun nggak sampai ada efek-efek surround yang gimana-gimana amat. Tapi yang jelas, detail suaranya dari gamenya masih bisa terdengar dengan baik. Ya cuma memang Pichel tetap nggak menyarankan buat dijadikan seperti kayak monitor speaker buat kita yang audio editing ataupun video editing gitu ya, karena memang akurasi suaranya jadi agak kurang optimal, terutama untuk detail di frekuensi tinggi dan juga frekuensi rendah. Jadi memang buat kebutuhan editing, mending langsung fokus aja pilih speaker yang lebih fokus ke akurasi audio. Udahlah, daripada Pichel panjang lebar ngejelasin dari tadi, mendingan Pichel tunjukin aja beberapa tes yang Pichel lakukan, contohnya untuk latency test pada koneksi Bluetooth, dan juga output suaranya pada dua koneksi yang berbeda, yaitu pakai Bluetooth dan juga pakai kabel yang tadi. Check this out. Di penghujung tahun 2024, Pichel mau nunjukin lagi nih sebuah laptop gaming dengan spek AMD Ryzen 8040 series yang kayaknya akan jadi penutup review laptop Pichel Techno di seri Ryzen AI untuk tahun 2024. Dan laptop yang akan Pichel tampilkan kali ini datang dari brand yang sudah pasti teman-teman. Overall, menurut pribadi Pichel, Philips SPA20 Multimedia Speaker adalah pilihan speaker semi-portable yang cocok banget buat teman-teman yang lagi butuh perangkat audio all-around dengan harga yang memang masih ramah di kantong. Kenapa dibilang semi-portable? Ya memang karena meskipun bisa dipindah-pindah, speaker ini nggak dilengkapi juga dengan baterai internal. Cara pakainya pun memang sederhana karena plug and play.
Teman-teman tinggal colokin aja ke sumber daya seperti laptop, PC, ataupun bahkan power bank, dan speaker ini bisa langsung nyala. Tapi memang karena nggak ada baterai internal, fleksibilitasnya memang juga jadi agak terbatas. Teman-teman harus bergantung banget sama sumber daya eksternal setiap kali mau pakai, yang bisa bikin jadi kurang praktis kalau dibandingkan dengan speaker portable di kelasnya. Dan memang kalau kita mau pakai buat nonton film ataupun dengar musik santai, speaker ini memang masih bisa dibilang cukup oke. Tapi kalau teman-teman berharap pengalaman audio yang lebih mendalam ataupun bass yang terasa mengentak, speaker ini jelas nggak bisa memenuhi akan ekspektasi tersebut. Dentuman bassnya kerasa datar, dan secara keseluruhan kualitas suaranya lebih cocok buat penggunaan casual daripada kebutuhan audio yang serius. Atau memang kalau bingung, lihat aja deh playlist wall speaker yang ada di channel ini. Linknya ada di sebelah sini, ataupun linknya juga nanti kita akan taruh di bagian deskripsi. Secara harga sih memang ya Pichel jadi agak maklum, karena speaker ini dibanderol di harga 200 ribuan di beragam online shop, baik di lokal maupun di luar negeri. Jadi memang kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. To be honest, Pichel sebenarnya berekspektasi Philips bisa come up dengan produk yang lebih premium. Karena memang dia punya brand yang lebih well known sebagai produk yang oke, daripada mereka main tes ombak cuma main speaker murah begini. Karena langsung nggak sesuai gitu dengan namanya Philips yang memang punya kualitas oke gitu ya. Dan nanti teman-teman jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Serta Pichel mau ingetin jangan lupa main-main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada teman-teman pada subscribe dulu ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Aduh, sama aja. Jadi speakernya dua-dua ini dari Philips. Aduh, gimana sih? Ya. Tapi oke lah buat pajangan ya. Pajangan aja. Sama kayak tadi, pajangan.